Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tebarang-barang bersyukur timpa Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membacakan kitab Ayyuhal Walad. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis atau pengarang kitab ini yaitu Imam Al-Ghazali, wa sa'altani 'anil ikhlas. Setelah beliau menyebutkan tentang tawakal, pentingnya tawakal dan hakikat tawakal, kemudian beliau mengatakan wa sa'altani 'anil ikhlas, dan engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu sangat penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena ikhlas adalah sebagai penentu diterimanya amalan seorang hamba, dan seorang hamba itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya hanyalah seorang itu akan diberikan balasan pada hari kiamat itu sesuai dengan niatnya. Ginta ngembang pahala kumbe kebelekna ono sesuai dengan kumbe niatta, kumbe belekna niatta. Apakah niatta untuk Allah Subhanahu wa taala atau niatta untuk yang lain? Jadi kita akan diberikan ganjaran pahala itu sesuai dengan niat kita. Kemudian kata Imamul Ghazali, engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Engkau menjadikan seluruh amalanmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemia ahlaku amal Allah Subhanahu wa taala. Ini ngarninna ikhlas. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nasi wala tubali bidammatihim, dan engkau tidak peduli ketika engkau sudah ikhlas,
engkau tidak senang hatimu dengan pujian manusia. Ngarnin ikhlasno engkasupang itapin amal tano ya tersenang kasupang. Lamun temas berarti mun masih senang kasupang ja berarti ia tak ikhlas masih. Mun senang masing kasupang apakah sembahyang ta atau sedekah ta atau yang lain-lainnya dari amal soleh, mun masih senang kasupang demen nita masih yatin tano berarti ya ta ikhlas masih. Berdasarkan artian yang ditakrifkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, wala tubali bima zammatihim, dan engkau tidak peduli dengan celaan manusia. Ketika engkau beribadah ada yang mencelamu, engkau tidak peduli itu, karena engkau beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam ta'rif yang lain diriwayatkan oleh Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi wa huwa ay yurida bi ta'atihi taqarrubi ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Menyatukan kebenaran pada ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menginginkan di dalam ketaatan itu kecuali taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li anil mulahazatil makhluqin. Ikhlas itu adalah engkau membersihkan amal perbuatanmu daripada perhatian makhluk, perhatian manusia. Tamar siang amal ta lekan perhatian makhluk. Ya tak peduli apakah manusia nenek ngasupang kita, lekan amal ta nenek atau mencela kita, kita tidak peduli. Ya tak peduli, karena kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Khuzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, berkata Khuzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fil zahiri wal batin. Ikhlas itu adalah engkau menyamakan amal perbuatanmu itu, ya, baik itu yang zahir maupun yang batin sama. Pada ya apa i lek dalam, apa i lek luar. Ini namanya ikhlas. Ya na lek luar ja penggita manusia ja soleh ita, lagu atenta menginginkan yang lain, tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu belum ikhlas namanya. Karena ikhlas adalah istiwa'u af'alil abdi fil zahiri wal batin, menyamakan perbuatan seorang hamba itu sama, baik dia ketika dia zahir yang nampak darinya maupun yang batin yang ada di dalam hatinya. Wa an Zinnun rahimahullahu ta'ala qala, berkata Zinnun rahimahullahu ta'ala, salasun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda seorang yang ikhlas itu, telu tanda-tanda ikhlas. Kata Zinnun, istiwa'ul madhi wazzammi minal ammah, sama saja apakah hamba itu dia dipuji maupun dicela, pada doang. Kasupang kepe atau celana kepe pada doang. Ya tak peduli, ya tak peduli terhadap pujian, ya tak peduli terhadap celaan manusia. Ini namanya ikhlas. Ini tanda yang pertama seorang yang ikhlas. Dia tidak memperdulikan apakah dia dipuji atau dia dicela. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, dan dia melupakan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Beramal ya tulak ngitung ya
Pokoknya kita beramal bilang dulu dengan ikhlas, ya taulah ngitungnya. Ngarak tantai lah gitu, kan? Ngarak tantai langsung buang teh ya. Ya, lupa teh. Ini tanda yang kedua. Iketelu tanda dengan ikhlas wa bil a'mali fil akhirah. Kita mengharapkan dari amal soleh yang kita lakukan itu pahala di akhirat. Nah, ini dia. Ini yang penting. Jadi lekan amal soleh tak ya narak ngarepang ta lain kecuali pahala. Da temang kita si amalan tenene dengan sebab amal tenene si Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat nanti. Ah, ini tanda dengan ikhlas. Wa 'anil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala qala, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, tarkul amali li ajlin nas riyaun, meninggalkan satu amalan karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu adalah kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu ta'ala minhuma, dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan engkau dari yang kedua ini. Tangenang satu amalan karena manusia riya itu. Karena misalnya perbuatan maksiat, lamun pin julun manusia aja ya tarani gawe iya maksiat nenek. Lagu jangan tamesa-mesa aja. Rani tang gawe iya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Ah, berarti kita riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun, dan beramal karena lantaran manusia itu kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu'afikallahu ta'ala minhuma, dan ikhlas itu berada di tengah. Allah selamatkan kita dari yang dua ini, beramal karena manusia dan meninggalkan sesuatu karena manusia. Wa an Sahl bin Tustari rahimahullahu taala qala, berkata Sahl bin Tustari, dia mengatakan nazaral aqyasu fi tafsiril ikhlas, orang-orang cerdas mendefinisikan, mentafsirkan ikhlas itu, falam yajidu ghaira hadza, dan mereka tidak menemukan selain ini, yaitu ikhlas itu adalah an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi Allah ta'ala wahdah. Engkau bergerak, engkau diam, baik itu engkau sedang sendiri maupun di hadapan banyak orang, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada ya angkun ibadah ta jakanta pinjulun manusia dait ta mesak-mesak. Pada ya lamun tekanti beribadah doang pinjulun manusia doang ja, maka dipertanyakan keikhlasan kita. Ya, jadi pada atau bahkan lebihan ya, jangan tamesak-mesak no. Ah, ini namanya ikhlas. Ya, bahwa bergeraknya engkau atau diamnya engkau, baik engkau sedang sendiri maupun di hadapan banyak orang, hanyalah untuk Allah semata. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampur dengan sesuatu apapun. La nafsun wala hawan wala dunya, tidak dicampuri dengan hawa nafsu, tidak dicampuri oleh keinginan dunia, dan tidak pula dicampuri oleh dunia. Ah, itu namanya ikhlas. Yang pokna harusna luian porsi ibadah ta jangan ta mesak-mesak, ya tapacupin julun manusia doang. Ah, ini dia ikhlas. Dan lawanan dari ikhlas adalah ar-riya. Dan riya ini adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Riya. Apa ngartina riya? Milintang kasupang pin jakanta beramal. Milinta emparan hebat, paran pacu. Ah, ini namanya riya.
Ini lawanan akan ikhlas. Dan riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan dia adalah penyakit yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Oleh sebab itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku takutkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Yang takut tangkulekan pada yaitu syirik beci. Qalu wa masyirkul asghar? Ya Rasulullah, apa ngaranna syirik beci ini? Qala riya. Yang dimaksud dengan syirik kecil ini adalah riya. Penggik tangang amal ta, ya ta ikhlas, penggik tangang ta manusia antik tengka supang, yang ngaranna riya. Ya. Dan riya ini ya narak nuang ya kecuali ita de Allah Subhanahu wa taala. Ita barang Allah doang nuang ya. Apakah itanya sedang ikhlas atau sedang riya? Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah berkata kepada orang yang riya pinjulu kiamat. Allah bermanik tiba dengan riya pinjulu kiamat. Idza juziyan nasu bi'amalihim, apabila manusia telah diberikan balasan terhadap amal perbuatannya, ketika manusia telah diberikan ganjaran terhadap amalnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang riya itu, yang memperlihatkan amalnya ketika dia beramal itu, izhabu ilzina kuntum tura'una fid dunya. Nah, jelo nene dekat Allah Subhanahu wa taala pinjelo kiamat, jangan ngembeng mupak lah amal taneneh. Apa dekat Allah Subhanahu wa taala timpa dengan beramal karena manusia nene, nanti dan kasupang nene. Pelalo meta balasan leka dengan penggik tangang pe amal peno pelalo betul fanzuru hal tajidu indahum jazaan pegita arak ke balasan itu no, karena EP kan beramal antek penggita le iya le dengan nono ya langan pelaku balasan pahala dekat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang disebutkan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang yang paling aku takutkan menimpa kalian, lebih aku takutkan daripada fitnah dajjal. Qulna bala, para sahabat menjawab, ya kami mau. Faqala syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik nyebuk. Mun syirik nyembah patung ja nyata bau tenggita ya jelas-jelas, atau syirik nyembah manusia, harap dengan nyembah manusia, ma'asyarul muslimin, mensekutukan Allah dengan menyembah manusia atau menyembah lolon kayu. Ini aja bau tenggita ya. Lagu nenek aja yang pada takutang yang si Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tersembunyi nyebuk kah. Bagaimana dia tidak nyebuk? Ya narak nuang ya. Ita doang. Tidak narak dengan nuang ngatin manusia kan. Yang pada nyebuk. Nenek takutang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takut tidak timpa fitnah dajjal. Kumbena karena dajjal aja bau tenggita iya dajjal manusia pekek. Setiap mukmin akan bisa membaca di keningnya itu
kafaro halapu mukmin tau macen aja lagu isai nene penyakit sai nene aja ya nara taung kita iya kecuali dengan nunun doang kita ya pelakunya asyirkul khafi ayyaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu, yaitu seorang berdiri dia melakukan salat ya kemudian dia menghiasi salatnya perbagusnya salat sembahyang anti ada engka supang ida gagah dalam salat ida soleh. Ini namanya riya. Dan penyakit riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena dia bisa menghancurkan amal. Allah gara-gara kita riya tidak akan menerima amal, bahkan ya dengan terima ia amalan yang tercampur di sana di dalamnya ada riyanya. Dan orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka untuknya yaitu orang-orang yang riya ini. Dengan riya nenek pertama kali gina ngelapang lah api neraka gina burun apina neraka no timpa dengan yang riya ini. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nasi yuqda lahum yaumal qiyamah salasah. Manusia yang pertama kali dinyalakan api untuknya pada hari kiamat itu ada 3. Rak telu dukun. Rajulun ustushida fa utiya bihi fa arafa itu seorang yang berjuang atau berperang di jalan Allah, berperang. Kemudian pada hari kiamat itu diingatkan dia peperangannya itu di dunia ketika dia berada di dunia. Pantun taya malik kan amal tani kan pantun taya malik. Jangan ta mesa-mesa, jangan ta lui-lui pantun taya. Bahkan pindalam atenta na pantun taya. Nah, dengan i pertama nene dengan i perang. Penggik tanganglah dengan i perang nene amal perang nene. Pantun da malik, jangan da perang. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang engkau telah kerjakan? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Aku telah berperang untukmu ya Allah. Wah, perang aku. Hebat aku di dalam peranganku. Aku berperang karena engkau ya Allah. Walakin apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kazabta, engkau bohong. Lekak pe dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati orang ini. Walakin qatalta liyuqala fulanun jari faqad qila. Akan tapi engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai seorang pemberani, dan engkau telah dikatakan sebagai pemberani di dunia. Wah mau epe wah parane pe si manusia seorang pemberani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan untuk orang ini diseret di wajahnya yang diseret, wajahnya di tanah, hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka itu untuknya. Yang kedua, wa rajulun ta'allama ilman, seorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ustaz nih belajar ilmu, ngajarna ilmu nenek, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu, kemudian didatangkan dia amalannya itu, diperlihatkan, maka fa 'arafaha, dia mengakui bahwa itu adalah amalnya. Qala fama 'amilta fiha. Allah pun bertanya, apa yang engkau telah kerjakan? Qala ta'allamtul ilma. Dia mengatakan, aku telah belajar ilmu. Wa 'allamtuhu, dan aku pun mengajarkan ilmu tersebut ya Allah.
wa qara'tul Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an. Qala kadzabta, Allah mengatakan engkau bohong. Walakin ta'allamtal ilma liyuqala alim, akan tapi engkau belajar ilmu, engkau mengajarkan ilmu tersebut untuk engkau supaya dikatakan seorang yang alim, atau kasupang dengan berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan seorang qari. Faqad qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Orang manusia sudah mengatakan engkau seorang qari, engkau seorang yang alim di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan kepadanya untuk dia diseret, ditarik menggunakan wajahnya, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Dengan berilmu. Ikatlu warajulun wasa'allahu alaihi, seorang yang dilapangkan baginya, wa atahu min asnafil mal, dan diberikan kepadanya harta, fa utiya bihi, kemudian didatangkan amal tersebut, fa arafahu ni'amahu, kemudian dia ditandaklah nikmatnya ini, fa arafaha, tandakna nikmat ini. Faqala ma amilta fiha, Allah pun bertanya, apa yang engkau telah kerjakan? Qala, dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha, aku tidak pernah meninggalkan jalan, ya, lowongan untuk berinfak kecuali yang engkau cintai, kecuali aku berinfak di situ. Illa anfaqtu fiha, kecuali aku berinfak di situ untukmu, katanya. Akulah yang membangun masjid itu. Tahu-tahu bangun masjid lagu ante dan kasupang pemurah, ante dan kasupang, ante dan hormatin si manusia. Bangun masjid nak anggota nyunggulang bangun masjid ante ta kasupang atau ante ta hormatin si manusia. Qala kadzabta, semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah mengatakan engkau bohong. Bohong engkau telah berinfak di jalanku, walakin liuqala innahu jawad, supaya engkau dikatakan seorang yang pemurah. Kemudian dia umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan untuknya untuk diseret wajahnya di bawah, ya, kemudian dia sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Nenek bahayanta riak pindalam amalta, kak sampai teriak dalam amalta pada ita, dan ya nara nuang ya riak nenek kecuali ita di Allah Subhanahu wa taala. Lamun nakanti ta beramal kepada selain Allah, niat ta yakna untuk Allah, bahaya itu, dalam bahaya itu dalam amal ta. Yakna terima amal nono dait ginta dait dosa beli ria pocol itu berarti rugi beli itu lamun ta ria ini. Nah, kemudian Imamul Ghazali rahimahullahu taala hartan tebuhe pin dunia. Mau ya nara, mau dosa. Kosong mau dosa. Lalah ta doang lalu timpa masjid, atau lalah ta doang sujud ruku motong lagu ya nara mau ta. Bahkan dosa. Yang pokta harus sebarang-barang menghindari yang namanya demen kasupang pin amal tadi. Kemudian Imamul Ghazali di sini mengatakan kumbena pokna riya manusia. Apa penyebab manusia ini riya? Kata beliau, wa'lam an riya yatawalladu min ta'zimil khalqi. Ketahuilah bahwasanya riya itu lahir dari engkau mengagungkan manusia. Nenek karena tumbuh
Karena kita nganggap manusia nenek bedeang ya. Kan gitu. Kenanta ya bedeang iya bedeang no. Padahal ya na bedeang apa-apa manusia nih. Berangkat menasuai no entai dekat menasuai kan. Tain tepada. Mambu dekat menasuai. Muna kumbe muna pintana non tampe nasi nyalong nono dekuk langanta meling kasupang inggeto mambutaina biya meling tangan kasupang le iya ya apa kata Allah Subhanahu wa taala wallazina tad'una min dunihi la ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang engkau berdoa kepadanya atau yang engkau ingin engkau supang timpa dengan ia gin ngasupang epeno la ma yamlikuna min qitmir. Dia tidak memiliki walaupun setipis kulit ari. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Dia tidak bisa menciptakan sebesar zubab nyamuk. Ya na baule na nyiptaan nyamuk doang. Terus iya ginta langanta mele engka supang le iya kan ni anak kena in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika engkau meminta kepadanya dia tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Allah mia ia nawang ia membantu ita kumbe pun hebatna no. Presiden doang pada doang kita dengan sugi melintang kasupang le iya no Allah ngeraang ya jadi Imam Ghazali mengatakan kumbe nampuna timbur riya no karena ita menganggap beli manusia lamun tabeci anggap manusia aja ya tagin sampai riya wa ilajuhu antarahum musakharina tahtal qudrah. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah dan obat dari riya itu adalah engkau menganggap manusia itu bahwa manusia itu ya diarahkan di bawah takdir Allah. Alapun manusia ini berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sugi ya no Allah nentuang ya sugi. Jabatan mau nano Allah nentuang ya mau jabatan. Dan jabatan gina kumbiarna gina runtuh tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun jabatan nu iya langanta meleng kasupang le iya terus nah kan dia kena ya jadi obat dari para riya itu adalah engkau menganggap manusia itu diarahkan ya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya nagin sugi lamun da Allah Subhanahu wa taala ya sugi. Lamun da tentuang ya rugi si Allah Subhanahu wa taala gina rugi dengan ini. Lamun da tentuang ya gin turun jabatanna ubat turun ya. Jadi manusia itu tidak memiliki apa-apa. Ya taulak meleang manusia sehingga kita melek kasupang si manusia, apalagi dengan miskin melentagin kasupang itu kan selera rendah ita pada ita melentag kasupang lek batur tanono apa bedeangna batur tanono baru gible ita pahala ya ta mau imel yang tanggin ngasupang ita no dengan beci pada ita ya nasugi no ia melentang kasupang lek ia terus. Nah, jadi obat daripada riya itu adalah engkau menganggap bahwa manusia itu diarahkan di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tahsabuhum kal jamadati fi adami qadrati isalir rahah. Engkau menganggap manusia itu seperti benda mati. Pada bae ya tembok nih manusia no. Lamun tanggap yang gitu aja bah. Hanya untuk Allah kita akan beramal. Manusia ya ana tahu ngambil kita manfaat, ya ana mampu ngambil kita manfaat, ya ana mampu ngambil kita
mudarat. Nu ia melintang kasupang lek manusia yang gitu. Pada bayi yang kuna manusia lek benda mati, lek karpet nih, lek tembok nih. Nah, lamun tahu hanggap yang gitu aja bayak tagin ria. Nah, ini obatnya ria. Litakhlusa min muraatihim, agar engkau selamat dari memperhitungkan mereka. Jangan engkau memperhitungkan manusia. Manusia itu tidak memiliki apa-apa. Wa mata tahsibuhum zawi qudratin wa iradatin lay yab'uda ankar riya. Selama engkau menganggap bahwa manusia itu memiliki kemampuan dan keinginan, kehendak, maka engkau tidak akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya ini. Lamun tamasi nganggap manusia ini bedeang ya apa-apa, mampu ya mendatangkan manfaat timpa ita, mendatangkan mudarat timpa ita, bamasi doang ita riya. Jadi tanggap manusia nenek ya na bedeang apa-apa, sehingga ita anggap perhitungan pujian manusia itu. Kita tidak memperhitungkan pujian manusia maupun kita tidak memperhitungkan celaan dari manusia itu, karena manusia itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Masih ini Karing 4 menit. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka taala, ayyuhal waladu, wahai ananda, wal baqi min masailika ba'daha masturun fi musannafati, dan sebagian atau yang tersisa dari permasalahan-permasalahan engkau masturun fi musannafati, itu sudah ada di karangan-karanganku, kata Imam Ghazali. Maksud beliau adalah di karangan beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab terbesar Imam Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Fatlubuhu sammata wa kitabatu ba'dihha haramun, maka carilah engkau di kitab tersebut, kitab-kitab yang telah aku karang tersebut. Wa kitabatu ba'dihha haramun, dan mencatat sebagian permasalahan-permasalahan yang engkau alami itu adalah haram, karena sifatnya zauqiyah, tidak bisa dirasa kecuali kita harus menyelaminya. Ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata Imam Ghazali. La tas'alni ma ushkila 'alaika illa bilisanil janan. Janganlah engkau tanyakan permasalahan-permasalahanmu itu kecuali dengan lidah al-janan, lidah hatimu. Karena seperti pengajian-pengajian yang sudah-sudah itu, ada permasalahan-permasalahan di dalam agama ini tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, tapi dia harus dilaksanakan dan diamalkan, baru kita bisa merasakan dampaknya. Ya, sebagaimana kata Imam Ghazali itu, ka kepesi patang rasan jeruk, kumbe ke rasana, coba. Manis kumbe, kan eta tahu nyi patang ya. Sama seperti bagaimana rasanya jima, berhubungan suami istri, kumbe ke rasana, baik eta tahu ngungkapang ya, kan gitu. Ada yang ada permasalahan-permasalahan agama nenek, yakna baun si patang, kata Imam Ghazali, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita akan merasakannya setelah kita mengalaminya. Kemudian kata beliau, oleh sebab itu janganlah engkau bertanya kepadaku tentang hal tersebut, kata Imam Ghazali. Kemudian kata beliau, liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan seandainya mereka bersabar wahai Muhammad, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu akan lebih baik baginya. Waqbal nasihatal khadiri alaihi salamu hin, dan terimalah nasihat Nabi Khidir alaihi salam
ketika beliau mengatakan fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, janganlah engkau bertanya kepadaku, kata Nabi Khidir, ya, sampai aku beritahukan kepadamu tentang pelajaran apa di balik itu. Jadi beramal sampai perasa yang nikmat beramalnya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, mara angkun kisah Nabi Khidir barang Nabi Musa. Nabi Khidir apa kata Nabi Musa? Bau ke kumilu barang epe Nabi Khidir, ku belajar pinepe dekat Nabi Musa. Akhirnya bau dekat Nabi Khidir, lagu arah syaratna dekat Nabi Khidir. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Lagu ya pe kanti beketuan pinaku pina apa jak ngita pe. Kemudian berjalanlah, sepakat. Akhirnya berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pertama kali gawe da si Nabi Khidir bareng Nabi Musa tayaklah timpa perahu. Selun-selun sedang da perahu nu si Nabi Khidir. Lah, Nabi Musa berontak. Pegawaian apa nih dekat Nabi Musa? Kumbena kamu pesedang ya. Apa dekat Nabi Khidir? Yang pok kung geto. Ya pe beketuan dulu. Kan uang berjanji pepin pertama kali enta bedait. Ya pe beketuan dulu. Laun ku bada epe. Oh, lupa aku. Maaf dekat. Lalu pin sebuah pulau, sebuah daerah, pin sebuah desa. Ndait dah bebea Nabi Khidir semate dah. Bebea nih berukna tahu leka nih semate dah si Nabi Khidir. Nabi Musa melihat demikian berontak. Yuk kumbena pok semate ya. Bebea no. Dekat Nabi Musa. Kan wah badak ku epe. Ya pe beketuan sampai ku badak epe laun. Oh maaf dekat Nabi Musa. Lalu malik sampailah suatu desa, laku ida mangan inem ben si penduduk desa ini padahal lapar. Marah-marah gitu dia membangun sebuah rumah di situ. Ini kan ya upah ita nenek ya nambeng ita mangan ya lagi upah ita mele pembangun rumah dekat Nabi Musa bareng Nabi Khidir, dekat Nabi Musa timpa Nabi Khidir. Nengka saat perpisahan ta kubada epe dekan bada ada terus apa ke hikmah da nyedang kapal da nyemati bebea kumbe nampok kusedang kapal no karena no pinle julu arak dengan girang rampas kapal lagu ya petuang ya dekan Nabi Musa dekan Nabi Khidir arak dengan girang rampas kapal ya pok kusedang yang mula-mula cengeng kapal no ya nagin bait ya kapal dengan miskin nenek tumpangin ta nenek. Terus apa dakah kumbe nampok ku semate bebeak no karena bebeak nenek lamun beli laun gina durhaka gina nyebapang ina amakna taman neraka yang pok ku semate aja kana beci. Nah ini dia kata Nabi Khidir. Begitu juga dengan ilmu ini beramal wah ngerti sendiri ya pe. Apa kata hakim itu orang-orang yang bijak itu man amila bima ya'lam awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan itu, maka Allah akan membukakan baginya ilmu yang tidak pernah diajarkan. Pokoknya tamalang apa aja mau tail lekan ilmu no, laun Allah muka angita ilmu. No. Lamun te belajar doang belajar, lagu ya tamalang ya nengka. Demi Allah Subhanahu wa taala muka ang timpa ita hikmah. Hikmah nenek sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Kedi ilmu enta ngamalang ta ya Allah gin muka angita ilmu lui. Yang penting tamalangnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin cukup sampai ini. Mungkin harap ketuan dulu. Maka kami persilahkan.